prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa semua. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional. Silakan yang memimpin. Yang lain silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dicek dulu kebersihan lantai, apakah ada kertas-kertas yang tidak berguna atau makanan. Kemudian silahkan monitornya disesuaikan dengan jarak pandang kalian. Kalau sudah, silahkan dinyalakan komputer. Sudah, baik, kita akan melakukan presensi ya. Adetia Wulandari, Alvita. Baik, sambil menunggu komputer menyala, kita nanti akan belajar tentang peta minda. Kalau di pikiran kalian dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian kalau belajar peta minda, peta konsep itu menurut kalian seperti apa? Gampang. Lebih gampang? Ya. Apa yang lebih gampang? Memahaminya lebih gampang gitu ya. Kita masuk ke KD 3.2, menerapkan metode peta minda. Untuk kompetensi dasarnya, nanti kompetensi dasarnya yang pertama kalian menerapkan metode peta minda untuk pengetahuannya.
Kemudian untuk keterampilannya membuat peta minda. Kemudian diharapkan bisa membuat peta minda. Untuk kompetensi dasar yang pertama untuk KD pengetahuan, kalian bisa menjelaskan tentang konsep perencanaan, bisa mengembangkan ide dalam kerangka cerita. Yang KD keterampilan, KD 4 ya, 421 itu merancang kerangka cerita dalam bentuk visualisasi peta minda. Jadi kalian bisa merancang peta minda. Kemudian nanti bisa mengembangkan kerangka cerita. Tujuannya, nanti yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang konsep perencanaan dan kerangka cerita. Kedua, kalian bisa menjelaskan pengembangan ide gagasan dalam kerangka cerita. Kita masuk ke tujuan untuk KD keterampilan, pembelajaran keterampilan. Kalian yang pertama bisa merancang kerangka cerita, kalian bisa menyajikan, kemudian kalian bisa membentuk visualisasi. Kita masuk ke penilaian. Untuk penilaian nanti bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai? Untuk nilai ada 3, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kalau nilai sikap nanti kalian tekniknya non-tes, jadi saya mengamati kalian baik sikap spiritual maupun sikap sosial kalian selama di dalam pembelajaran. Kemudian untuk nilai pengetahuan nanti kalian melakukan tes tertulis, nanti ada soal, tesnya dalam bentuk pilihan ganda dan uraian. Untuk nilai keterampilan, tekniknya nanti praktik ya, proses, dan akan menilai kalian dalam proses, hasil, atau proses. Bentuknya nanti diskusi sambil praktek. Kita masuk ke mengamati video. Silakan kalian mengamati video di depan, nanti kalian boleh menanyakan atau menyimpulkan dari hasil video yang ada di depan. Baik, itu tadi videonya. Kalian sudah melakukan pengamatan ya? Bagaimana cara membuat peta minda? Silakan Mbak. Saya Ya. menentukan topik, Ya. lalu menentukan cabang-cabang, kemudian mengembangkan cabang tersebut. Ya. Betul sekali. Mungkin ada jawaban lain? Betul ya tadi, jadi menentukan topik, kemudian menentukan cabang utama, kemudian mengembangkan cabang utama tadi menjadi rapi-rapi. Kemudian manfaat peta minda, dia tahu? Ya, apa Mbak? Untuk merangkum pembelajaran. Ya, betul. Untuk merangkum pembelajaran. Ada lagi? Mungkin? Sebelah sana? Sebelah sana? Kalian punya buku? Ya, kalian bisa merangkum buku itu. Baik buku cerita maupun buku pelajaran bisa kalian rangkum dengan peta minda. Nanti kita bisa belajar peta minda dalam bentuk manual. Kemudian juga bisa kita olah dalam bentuk manual itu kita jadikan ke aplikasi. Nanti kita pakai Mindmapper, gitu ya. Silakan kalian bergabung dalam kelompok. Kemudian kelompok 1, silakan salah satu mengambil LKPD-nya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Baik, silakan kalian bergabung dalam kelompok. Kalian diskusikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kalian tidak jelas dari LKPD tersebut. Jadi nanti tentukan nama kelompok kalian. Kelompok 4, kelompok 5.
baju adat dari Provinsi Papua. Yang pertama rumah adatnya adalah Honai. Pakaian Papua ada beberapa, yaitu rok rumbai, koteka, sali, dan yokai. Aksesoris dari Provinsi Papua yaitu taring babi, tas naken, rumbai kelapa, dan gigi anjing. Nanti kalian bisa memberikan penilaian karena akan saya berikan bintang. Jadi satu kelompok semuanya mendapat bintang. Kemudian hasilnya kita tempelkan di depan. Kalian boleh menilai pekerjaan teman kalian. Seperti itu ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tempelkan di depan. Kemudian satu orang mendapatkan bintang untuk menilai pekerjaan teman kalian yang lain atau kelompok yang lain. Seperti itu. Baik, silakan perwakilan untuk menempelkan pekerjaannya di depan. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 atau user 16, kemudian dibuka kartu soalnya. Di sana ada file namanya kartu soal, kemudian kalian kerjakan.
Indonesia memiliki banyak keragaman budaya di semua provinsinya. Indonesia punya banyak keragaman budaya di tiap provinsinya. Ada lagi? Silakan. Dari LKPD tadi. Mbak Dwi. Silakan. Beri kesimpulan tentang Petaminda. Ada yang lain? Silakan. Ya. Kesimpulan dari pembuatan Petaminda adalah dapat mempermudah dalam kalimat satu materi karena idenya dipraktikkan dapat Ada lagi? Mungkin ya, Mbak. Silakan. Petaminda adalah cara untuk memaksimalkan proses berpikir dan menggunakan Petaminda. Pertamanya buat subjek, baca komentar pertama, Jadi dari kesimpulan yang sudah kalian berikan, ada yang tentang keberagaman suku, kemudian ada yang penjelasan tentang Petaminda. Jadi Petaminda itu untuk memvisualkan apa yang ada di otak kalian, divisualkan dalam bentuk Petaminda atau peta konsep. Kemudian tadi juga sudah disebutkan caranya seperti apa, yaitu menentukan subjeknya, topiknya, kemudian mengembangkan cabang-cabang, kemudian dari cabang itu dikembangkan cabang utamanya. Kemudian dipilih-pilih. Untuk minggu depan kita akan mempelajari Petaminda dalam bentuk aplikasi. Kita pakai MindMapper, jadi nanti kita pakai komputer untuk mengerjakan Petaminda dan sudah kita